makin ketat. Begini cara pulang dari luar negeri untuk TKI ke Indonesia. Jadi ada aturan-aturan baru yang hari ini mulai update. Sampai kapan Surabaya akan ditutup dan kapan bukanya. Kalian yang terlanjur pesan tiket bagaimana caranya dan solusinya biar tidak rugi. Maka simak video ini sampai akhir dan kita akan jelaskan semuanya di video ini. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya sehingga kalian akan mendapat pemberitahuan jika ada info update terbaru. Bandara Internasional Juanda ditutup sejak 17 September kemarin. Tidak hanya itu, saat ini hanya 2 bandara yang buka untuk rute internasional, yaitu perjalanan baik dari Indonesia ke luar negeri maupun dari luar negeri ke Indonesia, yaitu Samratulangi Manado dan Soekarno-Hatta Tangerang. Penutupan ini dikarenakan sebagai upaya untuk mencegah masuknya pekerja migran Indonesia (PMI, TKI, TKW, BMI) yang berpotensi membawa atau terpapar varian baru, varian virus MU dari mutasi COVID-19. Sementara itu di asrama haji yang ditunjuk menjadi tempat karantina bagi para PMI juga sepi ya, dengan hanya dihuni oleh sekitar 200-an orang saja hingga video ini diturunkan. Asrama haji sekarang sepi. PMI yang tinggal di sana sekitar 200-an katanya, kata yang mengelola di asrama haji tersebut ya, kata Pak Sugiono. Pak Sugiono juga menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan pihaknya menerima surat pemberitahuan terkait pembatalan penerbangan rute Surabaya-Singapura maupun sebaliknya. Dengan adanya surat itu, kedatangan PMI mulai tanggal 16 sampai tanggal 23 September sudah dipastikan tidak ada. Karena dalam surat itu rute Surabaya-Singapura atau sebaliknya dibatalkan dari tanggal 16 September sampai dengan 23 September 2021. Lalu bagaimana setelah tanggal 23 September alias tiketnya tanggal 24 September? Wallahu alam, kita akan pantengin terus di Sekretariat Kabinet ya. Pasti ada info apakah diperpanjang atau tidak. Nah, itu kita lihat nanti ya. Setiap kedatangan dari luar negeri di Indonesia ini juga wajib mengikuti protokol kesehatan yang sangat amat ketat ya. Lebih ketat dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, hal ini menyusul surat edaran nomor 74 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional dengan transportasi udara pada masa pandemi. Nah, ada beberapa checkpoint ya nanti setelah tiba di Bandara Jakarta, yaitu setidaknya ada 6 checkpoint. Nah, checkpoint itu yang harus diketahui atau aturan-aturan baru nanti seperti apa. Ini akan saya bacakan semuanya, bisa sambil dibaca di layar sini juga ada ya. Checkpoint pertama, penumpang rute internasional baik WNI maupun WNA yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta setelah turun dari pesawat akan menuju area holding untuk dilakukan pendataan sesuai kriteria keputusan Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 11 2011. Pekerja migran, 2 pelajar atau mahasiswa dan pegawai pemerintah, dan pendataan untuk WNI dan pelaku perjalanan lainnya sesuai ketentuan di luar kriteria keputusan Ketua Satgas tersebut. Jadi ya, yang pekerja migran akan disendirikan, yang pelajar akan disendirikan, yang pegawai pemerintah akan disendirikan, yang pelancong akan disendirikan di sana. Checkpoint 2, seluruh penumpang kemudian menuju area verifikasi dokumen kesehatan yang dilakukan oleh personel KKP Kementerian Kesehatan. Dokumen yang diverifikasi antara lain adalah kartu vaksinasi, udah punya atau belum, EH internasional, surat RT-PCR COVID-19 dari negara asal, PCR ya, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam SE Kemenhub nomor 74 tahun 2021. Pada titik ini, personel KKP juga akan melakukan klasifikasi lokasi karantina ya, apakah di Wisma atau di hotel. Checkpoint ketiga, seluruh penumpang kemudian menjalani tes PCR di bilik yang terletak masih di area kedatangan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Jadi di Taiwan, contoh di Taiwan nanti pulangnya PCR, turun dari pesawat juga akan langsung di PCR. Kalau dulu PCR-nya itu ketika masuk di Wisma ya. Adapun layanan tes COVID-19 ini akan dilakukan oleh penyedia fasilitas layanan kesehatan atau Fasyankes.
Checkpoint keempat ya, seluruh penumpang menjalani proses imigrasi serta bea cukai. Jadi imigrasi dan bea cukai nanti di sana, di checkpoint keempat ini. Dan kemudian checkpoint kelima, penumpang menuju area holding untuk persiapan karantina. Jadi nanti ke bea cukai dulu baru ke karantina ya. Imigrasi, bea cukai baru ke karantina. Dengan pengawasan personel Satgas Udara Penanganan COVID-19, hasil tes PCR juga akan diinformasikan di titik ini. Jadi sebelum kita ke karantina, hasilnya itu udah di titik ini, jadi udah dikasih tahu ya, kalau kita negatif karantina, kalau kita positif tempat karantinanya juga beda. Dan checkpoint terakhir di Soekarno-Hatta saat kita turun penumpang itu, penumpang menuju transportasi darat bus, yaitu yang disediakan untuk diantar ke lokasi karantina yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya di titik ini dibantu oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jika kita negatif, maka ke Wisma bagian yang ini, gedung yang ini itu. Jika kita positif, maka akan dirawat di gedung-gedung tertentu atau rumah sakit tertentu. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Soekarno-Hatta, KKP Dr. Darmawali Handoko mengingatkan agar penumpang internasional menjalani protokol kesehatan. Hal ini ya salah satunya 3 kali PCR dari negara penempatan sekali, saat turun pesawat sekali, kemudian nanti di karantina, waktu karantina atau mau habis karantina itu sekali. Itu semua harus dilakukan dan juga sabar ya. Nah, bagi kalian yang sudah pesan tiket, tentu ada 2 kemungkinan, gagal terbang, tiketmu hangus, atau di reschedule itu tidak mungkin kalau kamu sudah PCR, karena nanti juga harga PCR di Taiwan juga mahal ya, atau kamu pindah bandara itu juga susah gitu loh. Sekarang itu memang susah. Kalau kamu maskapainya maskapai besar itu bisa ya, refundnya gampang, reschedule-nya gampang. Tapi kalau reschedule nggak mungkin, pindah bandara itu yang susah. Lalu bagaimana? Itu ada satu cara, yaitu open ticket ya. Jadi bagi kalian yang sudah terlanjur memesan tiket di tanggal yang tidak diperbolehkan terbang ke Surabaya, silakan diajukan open ticket. Nah, dengan open ticket nanti kamu bisa pindah jurusan. Contoh kamu ke Surabaya, nanti bisa pindah ke Jakarta. Tapi tentu dengan ada penambahan biaya. Itu harus diperhatikan dan harus dibayar ya. Nah, itu solusi terakhirnya yaitu open ticket dan kita pindah penerbangan ke Jakarta. Nah, semoga ya bagaimana lagi ya, semoga saja ini segera berakhir dan kita penerbangan normal lagi, yang ke Surabaya juga bisa normal kembali. Sekian dulu.